Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa. Dalam saya berkata, setiap kita umat Tuhan yang hadir di keselamatan Tuhan. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang dalam perjalanan datang, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh berkumpul bersama dalam kebaktian kebangunan rohani pada hari ini. Kami mengucap selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bupati yang mewakili, Bapak Kapolres dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolsek, Bapak Dandim diwakili oleh Bapak Koramil, serta seluruh hamba-hamba Tuhan, unsur pimpinan daerah, gereja-gereja, panitia, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi saya menyapa, Shalom. Saudaraku, untuk memulai ibadah dan mengekspresikan rasa kagum kita akan kedahsyatan Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang mengagungkan namanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajar
Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Pakai hamba-Mu dengan dahsyat, pakai dengan kuasa surgawi, maka kami akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami memberkati setiap undangan-undangan kami, Tuhan Yesus. Tuhan membawa mereka sampai di tempat ini, sehingga semuanya merasakan sukacita dari surga. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dari pelayanan ini. Tuhan pakai semuanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat pemerintahan kami yang sedang menuju di tempat ini atau yang sudah ada di tempat ini. Semuanya diberkati olehnya Tuhan. Kami memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan yang telah kami terima di tempat ini. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan, semua yang telah kami persembahkan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Datanglah kerajaan dan kehendak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah ini buat kemuliaan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saudara-saudara, jadi persilakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik buat kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martua Lumpan Gaul yang telah mengantarkan kita dalam doa pembuka, dan kita akan lanjutkan acara selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan diberkati Tuhan dalam sesi-sesi ibadah kita. Namun kita akan memasuki sesi kata-kata sambutan, yang kita akan mulai dari kata sambutan Bapak Bupati dalam hal ini yang mewakili. Dengan penuh rasa hormat kami mengundang Bapak untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Shalom. Masih kurang, agak lemas. Masih belum makan ini. Shalom. Shalom. Ora. Luar biasa. Ini masih sorong-sorong ya. Terima kasih. Saya ucapkan buat kita semua yang hadir di sini. Mohon izin sebelumnya, acara ini seyogianya dihadiri Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami mohon maaf buat kita semuanya. Dapat salam dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Buat kita semuanya, berhubung Bapak Bupati ada acara juga ini, acara di peresmian lab di Rumah Sakit Talutuk jam 5, baru acara menyambut masyarakat Pangaribuan. Jadi banyak kali acara. Mereka bisa tinggalkan, ditugaskan kepada kami. Saya sebagai asisten ekonomi pembangunan step 2 tempat tinggal Sorong-Sorong ini juga puji Tuhan saya ikut di acara ini. Nama saya David Sipahutar, tinggal di Jalan Damai Sorong-Sorong. Kemarin juga saya gereja di Silangit, gereja Baktoria 2 minggu yang lalu, dan dengar kabar ini dan diumumkan di sana. Jadi rupanya Tuhan mengutus saya ke sini. Terima kasih buat kita semuanya. Martobat di satu KKR juga sangat luar biasa. Ini Sorong-Sorong semakin diberkati. Saya membacakan sambutan dari Bapak Bupati buat kita semuanya. Sambutan Bupati Tapanuli Utara pada acara kebaktian pembangunan rohani atau KKR Kamis 18 Juni 2026 di gedung Sport Center AB Kecamatan Sorong-Sorong. Yang kami hormati panitia KKR dan juga yang ada di sini, mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Dandim, dan juga Evangelis Edi Haryanto dan keluarga. Selamat datang di Sorong-Sorong, Pak. Di Sorong-Sorong yang sangat indah ini, sejuk, tanpa AC juga dinginnya. Hidoka Sorong-Sorong, nah, luar biasa ini. Dan juga buat hamba Tuhan yang lain, Abang Pendeta, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dari mana, dari gereja mana, mungkin banyak yang berkumpul di sini. Salam buat kita semuanya. Dan juga yang kami hormati Amang Ina, semua kita yang hadir di sini bersukacita hari ini. Hari ini segar-segar semua,
dan juga ada yang sakit, mungkin nanti ada mujizat. Kita berdoa semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur dan hormat dan kemuliaan senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Mengasihi atas segala kasih karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu tempat ini dalam rangka memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, melalui kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang mempersembahkan masih ada mujizat yang terselenggara melalui kerjasama dan pengharapan diri dengan gereja-gereja yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan kebaktian pembangunan rohani ini. Kegiatan ini bukan hanya menjadi wujud pengagungan hati, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat manusia, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, sehingga dalam aspek kehidupan kita senantiasa berpedoman pada firman Tuhan. Hadirin yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Kristiani sebagai warga, gereja, dan mitra strategis pemerintah untuk terus mendukung program-program pembangunan yang sedang kita laksanakan. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan di daerah ini. Saat ini kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan pekarangan dan lahan yang tersedia untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Selain itu juga menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kuat dalam iman dan takut akan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga dan komunitas masyarakat. Kita berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kualitas iman, menumbuhkan kasih Kristus di tengah masyarakat, serta memperkuat semangat kebangsaan dan kebinekaan sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang kita cintai. Melalui KKR ini, kami berharap kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa mencurahkan berkat dan penyertaan-Nya kepada bangsa dan negara kita, khususnya kita masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, agar senantiasa berada dalam lindungan dan terhindar dari berbagai bencana. Pada kesempatan ini juga marilah kita bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara, secara khusus daerah kita ini, agar tetap diberi kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih
sumber segala berkat, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ora. Bupati Tapanuli Utara Dr. Donius Paribat Pastoral Huta Barat SSI MSI. Mungkin demikian sebagai sambutan dari kami. Salam hormat dari kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga nanti acara ini berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati kita semuanya. Ora. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutan dan arahan yang tujuannya memotivasi untuk kita menikmati kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Selanjutnya kami undang dengan hormat yang kita kasihi Bapak Kapolres dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolsek untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak. Yang kami hormati Bapak Pendeta dan Ibu Amang Deni Haryanto, Bapak Pendeta Elia Sihaan, dan para pelayan Tuhan serta seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Asisten 2, Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Datari. Tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dan acara kebangkitan kebangunan rohani KKR. Seyogianya Bapak Kapolres yang hadir hari ini berhubung sangat banyak kegiatan beliau dalam rangka mempersiapkan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 tahun 2026 ini. Saya berharap kita dan khususnya kepada panitia mohon dimaklumi atas kesibukan beliau. Kami dari kepolisian khususnya Polres Tapanuli Utara sangat mendukung acara-acara seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Pada dasarnya tugas polisi itu hampir mirip dengan pelayanan di gereja. Di gereja ada hukum Taurat. Ada hukum Taurat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10. Tugas polisi juga seperti itu. Ada juga dilarang untuk membunuh, ada hukumnya, pasal-pasalnya, dilarang juga untuk mencuri, ada pasal-pasalnya juga, dilarang juga. Semua apa yang di Taurat itu juga pekerjaan polisi. Jadi maksud saya di sini kami sangat senang manakala acara-acara seperti ini untuk membangkitkan kembali rasa kepedulian kita bersama, khususnya anak-anak muda, bagaimana menerapkan Injil di kehidupan sehari-hari. Tentunya tugas-tugas kami seperti yang diharapkan oleh Pak Bupati tadi bisa sinergi, bisa saling mendukung. Besar harapan kami, semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita, menjadi berkat bagi kita untuk kehidupan di dunia dan di surga nantinya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kami dari Polres Tapanuli Utara mengucapkan selamat datang kepada Bapak di wilayah hukum Polsek Sibolongbong.
khususnya kita penyelenggara, dan selamat buat kita semua. Demikian, terima kasih. Horas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres yang hari ini diwakili oleh Bapak Kapolsek atas sambutan hangatnya. Dan saudara-saudara, mari kita dengarkan sambutan berikutnya. Dengan hormat kami undang Bapak Dandim, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Koramil dan Ramil untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak kami silakan. Shalom. Horas. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkatnya kita bisa hadir di tempat ini. Yang terhormat Bupati Tapanuli Utara yang kami diwakili oleh Asisten 2, Pak Kapolres yang diwakili oleh Kapolres Sibolangkota, yang saya hormati para pendeta, Bapak Pembian, secara khusus yang terhormat Evangelis Edi Adianto beserta keluarga. Terima kasih sudah datang ke Kota Sibolangkota untuk berdoa bagi jemaat Kota Sibolangkota. Saya Kapten Infanteri di Lumban Terluan. Saya mantan dan terakhir Sibolangkota. Baru 3 bulan saya tinggalkan Kota Sibolangkota. Saya pindah tugas di wilayah Sipahutan. Di saat ini saya dan Ramil 19 Sipahutan. Tadi pagi saya di WA Komandan dan Dim untuk mewakili hadir di sini. Jadi mohon maaf para hamba Tuhan, Bapak Dandim tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Beliau tadi pagi berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi calon atasek. Kita mohon dukungan doa supaya beliau lolos menjadi atasek di negara luar. Jadi dari Pak Dandim, Pak Bertilus, Dandim sangat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Terima kasih buat kehadirannya. Kalau seperti KKR ini kebangkitan di sini, masih ada mujizat. Bagi Bapak Ibu semuanya, seperti yang ada pada KKR, masih ada mujizat. Jadi jangan diduakan Tuhan. Kita harus percaya. Asal pujama saja tujuannya saya sembuh. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sakit, percaya. Asal pujama saja juga sembuh. Jadi mujizat masih ada hari ini. Ya, nanti lawatan Tuhan kita berdoa, tempat ini akan menjadi saluran berkat yang tempat ini akan menjadi saluran berkat tentang mujizat. Tahun lalu ada KKR dilakukan di Hotel Habib tahun lalu. Diberkati anak-anak muda, anak-anak youth. Hari ini para orang tua kita semua, evangelis Dedi Arianto bersama keluarga datang berdoa buat Kota Sibolangkota. Kita lihat kemuliaan untuk Kota Sibolangkota. Sibolangkota akan diberikan. Apapun tidak ada, akan digunakan untuk Tuhan. Indonesia akan aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu saat ini situasi banyak. Kami mohon kita juga berdoa buat bangsa kita, bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat, masih bangsa yang damai, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus Tapanuli Utara di bawah wilayah Purwokerto 10 aman semuanya. Kita percaya juga nanti tanggal 21 sampai 25 akan ada lawatan Tuhan untuk anak-anak muda di Pelanggaran Salib Kasih Sibolangkota, di Salib Kasih Tarutung. Penyelenggaranya adalah dari luar negeri. Orang-orang luar negeri berdoa buat Tapanuli. Makanya saya percaya lawatan Tuhan akan tercurah di Tapanuli. Dan itu kita harus percaya. Jadi terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang telah mensponsori acara ini, buat Pak Syahar yang sudah mensponsori acara ini. Terima kasih Pak. Kita berharap Sibolangkota dalam perlindungan Tuhan. Tapanuli kita aman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dandim dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ramil atas kata sambutan. Saudara, sebagai kata
sebagai penutup dari rangkaian sambutan, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia KKR Anak Pengharapan Dede pada hari ini. Kepada Bapak Ketua Panitia, Pastor Elia Sihaan, tempat dan waktu kami silakan. Boleh kita berikan pujian bagi Bapak Pastor. Ini baik. Luar biasa Tuhan, amin. Saya percaya semua kita yang hadir saat ini ada di hati Tuhan, ada di rencana Tuhan. Kita tidak pernah sendiri. Haleluya. Ya. Terima kasih hamba-hambanya. Abang Bupati tidak hadir saat ini, tapi sudah diwakili. Haleluya. Ini bagaikan gereja sesuai pesan Tuhan bahwa kita yang akan melanjutkan pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Demikian juga sebentar di kehadiran Bapak Arianto Dede yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam penyertaannya akan ada lawatan, akan ada berkat bagi semua kita yang hadir. Amin. Haleluya. Dimanapun saat ini berada Bapak Bupati, kita percaya Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan, dan Allah menyertai Abang Bupati saat ini. Amin. Karena saat ini sudah diwakili dengan Abang Asisten Ekonomi. Tuhan memberkati, demikian untuk Abang Kapolres sudah diwakili sama Abang Kapolsek. Luar biasa Bapak, luar biasa. Gerakan ini diberkatilah yang Bapak pimpin, diberkatilah biarlah membawa Tuhan ada pada Bapak. Si lorong ini akan dipulihkan. Haleluya. Soalnya nang diamu memang buat Bapak Dandim yang diwakili hambanya sama orangnya. Oh, luar biasa. Luar biasa Tuhan kita, amin. Saya minta supaya ditayangkan satu ayat karena ini yang ditaruh. Pagi tadi saya tertidur dapat pernyataan Tuhan, ada yang mati, saya sedih. Dengan ada rasa takut, tapi masih ada iman. Saya berdoa untuk yang mati hidup kembali. Haleluya. Saya percaya di KKR kita ini sebentar akan ada berkat tanda-tanda heran daripada Tuhan. Haleluya. Akan ada tanda-tanda heran, yang sakit akan sembuh, yang terikat akan lepas, bahkan Tuhan katakan tugas gereja mati bangkitkan. Jangan ada sedikit pun perasaan yang minder. Bapakku bukan khotbah karena ini tahu, karena ditaruh. Yohanes pasal 6 ayat 37 ini ditaruh. Jangan ada yang minder. Untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu lembah harus ditutup, gunung itu harus diratakan, yang berlekuk-lekuk itu harus diluruskan, dan firman Tuhan katakan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yohanes pasal 6 ayat yang 37. Firman Tuhan katakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya.
Korintus 16 ayat 1 Korintus 16 ayat 9. Ini pernyataan Tuhan, seorang hamba Tuhan antar ke Jakarta, dari Jakarta dan tujuan ke Samosir. Dia harus datang ke Sibor. Dia katakan, Aman Elia, ada apa ini? Saya harus datang ke sini, boleh berbicara? Saya katakan, silakan bilang. Ini pesan Tuhan untuk Sibor. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Si borong-borong di hati Tuhan. Pekerjaan ini pekerjaan besar, spesial daripada Tuhan. Mengenai penentangan, dia akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Pak Hardi yang akan menyampaikan firman Tuhan Pak Dede sebentar untuk kita semua. Saya percaya ini hidup luar dalam, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya lawatan ini akan terjadi. Kesaksian juga tadi katakan Medan dipulihkan. Kenapa sih borong-borong tidak? Dengan pesan-pesan Tuhan yang seperti ini. Saya percaya Tuhan pakai hambanya Amang Haryato Dede seperti moto Bapak, mujizat masih ada bagi orang yang percaya dan datang. Semua yang datang tidak akan dibuang oleh Tuhan. Haleluya. Saya minta nanti semua yang datang fokus dengar suara Tuhan. Terima impartasi dari hambanya. Kiranya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terikat lepas ada pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ketua Panitia atas dedikasi yang telah diberikan untuk terselenggaranya acara spesial kita pada sore hari ini. Juga kata sambutannya membuat kita menerima motivasi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada yang lebih layak menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku adukan Yesus.
semuanya ke dalam hadiratnya. Bapakku datang. Haleluya.
perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi. Ku nyanyi. Haleluya. Terima kasih. Ku nyanyi. Haleluya. Sungguh kau rela. Ajaib perkasa. Perbuatan.
sama-sama bangkit berdiri. Mari beri sorak-sorai meriah bangkit ya. Haleluya. Mari angkat tangan dari hadapan Tuhan malam hari ini. Karena kita kagum dan hormat akan kehadirannya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebagai Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah
biasa malam hari ini. Wow, engkau ganteng malam hari ini. Boleh katakan, wow, engkau cantik malam hari ini. Siap memuji Tuhan, amin. Lebih lagi, katakan, yes. Kita percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini, amin. Oke. Ada kuasa dalam kita penyembahan teman-teman. Langkahku diatur oleh
Tuhan. Malam hari ini saya mau ajak semuanya yang sehat, ya yang sehat, untuk bisa jongkok bersama-sama dengan saya seperti ini. Come on. Boleh dong. Kalau Bapak Ibu belum ada yang bisa jongkok seperti ini, siapkan diri Anda untuk didoakan oleh Evangelis Sardiano di malam hari ini. Asik. Ya. Mari kita Wow. sambut Tuhan. Are you ready? One, two, three, go. Hey. Ajak Tuhan, agungan berkasa, Kau sumber kebenaran raya, kuasa dan merdeka, siang roja, Yesus Daulah Raja Mulia. Raja Mulia, sekali lagi katakan Yesus Raja Mulia, Raja Mulia. More, amin. Wow. Sekali lagi bersama-sama beriapan. Selamat untuk Tuhan. Nama Yesus berbenah, nama Yesus jawaban yang
Bagus saudara, kita akan mempersiapkan hati dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari buka hati saudara ya. Dalam malam hari ini, satu tujuan kita dalam tempat ini memuji menyembah Yesus, menerima mujizatnya, sebab Dia sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia menantikannya. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia menantikannya. Segala terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Siapkan diri untuk menerima kebenarannya. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia menandai segala terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah. Hidupku selalu, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari dari sama-sama teman-teman saudara jemaat Tuhan, Anda nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dengan ibadah dan percaya. Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Sama-sama katakan segalanya terjadi untuk janji Tuhan. Janji Tuhan menghidupiku. Katakan sama-sama, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Satu kali lagi,
mujizat masih ada. Sama-sama kita katakan. Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Satu kali lagi kita sungguh-sungguh dengan iman dan percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua pada waktunya. Oke, yang bisa berkumpul di tempat ini semua karena kasih Tuhan, karena anugerahnya, ya, karena cintanya kami ada hari ini. Walaupun hidup gunung itu tidak berpindah, masalah kami mungkin masih ada hari-hari ini, ya. Tetapi kita ingat salib Tuhan, ya, dia ingat salib Tuhan. Biar kita di dalam lembah kegelapan, kita tidak pernah takut, tetapi kita tetap bersuka cita. Amin. Kita tetap bersuka cita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Engkau yang setia, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan bawa satu buah pujian, biar gunung tak berpindah. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang, Dia pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Mesti ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Setia mereka akan aku di dalam bersama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat,
Dia setia. Dia setia, setia, dia sangat setia, setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Masya Allah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mujizat di tengah-tengah kami dan mengabdi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan, amin. Shalom. Kurang kecil. Shalom. Thomas. Amin. Saya kafir saya firman Tuhan tidak panjang ya. Nanti kita akan doa buat ibu-ibu. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Saudara-saudara akan dilawat Tuhan. Amin. Saudara masih percaya mujizat masih ada sampai hari ini? Masih percaya?
Banyak orang berkata itu hanya dongeng, itu masa lalu, 2000 tahun yang lalu aja itu zamannya Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang yang buta melihat, yang lumpuh berdiri, dia tuli mendengar. Ya, hari-hari ini Roh Kudus luar biasa dicurahkan di mana-mana. Terjadi bermacam-macam mujizat yang tidak pernah dipikir dengan logika manusia. Ya. Ini bukan dongeng dan bukan rekayasa. Ini benar-benar terjadi di mana-mana. Maaf saya mungkin kenalkan diri dulu. Terima kasih telah membantu Tuhan. Kak Elia, terima kasih Pak Andre, Pak Polres yang perwakilannya dari pihak pemerintah juga hamba Tuhan. Shalom para pendeta. Ini adalah dari berbagai gereja, dari arah semua gereja. Nama saya Hardianto Dede, saya lahir di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah begitu jauh dan bukan provinsi, saya jauh lagi di desa. Saya lahirnya di desa dan kebanyakan sekarang saya tinggalnya di Palangkaraya, provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, tapi bolak-balik Palangkaraya, Jakarta. Dan saya melayani banyak gereja-gereja. Saya tidak punya gereja. Halo, saya tidak bekerja gereja. Saya punya Yayasan Tangan Pengharapan Dede. Saya tidak mau bekerja. Makanya saya banyak diundang kemana-mana. Dari donasi seluruh gereja bisa saya undang saya kemana aja, saya bisa masuk. Jadi saya ada punya kerinduan mau menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu aja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya mau cerita sedikit. Saya dipakai Tuhan bukan 2 tahun, mungkin bukan 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Saya hanya ditangkap dipilih Tuhan baru 1 tahun. Beri mulia nama Tuhan. 1 tahun, 1 tahun ditangkap Tuhan. Saya latar belakang saya pengusaha. Sampai sekarang saya masih pengusaha. Dalam 1 tahun ini, sebelumnya saya ditanya dulu, kenapa saya ditangkap Tuhan dan dipilih Tuhan? Sebelumnya saya sering support hamba-hamba para pendeta bikin acara KKR. Ya seperti ginilah di Kalimantan Tengah. Di situ saya salah satu sponsor Gubernur Kalimantan Tengah yang baru sekarang menjabat. Karena waktu itu kita pikir berat bagi manusia. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang berat. Karena 3 pasangan dari non-Kristen, Islam 1 Kristen. Kalau Kristen memilih, pasti Kristen memilih yang Kristen. Jelas, karena Kalimantan Tengah kebanyakan Kristen, 60%. 60% Kristen, 40% non-Kristen. Pasti kalau dia memilih yang Kristen, nggak mungkin memilih yang Islam. Jadi situ saya, bagaimana saya bisa memecah suara Kristen bisa terbagi. Situ kuasa Tuhan bekerja. Saya bikin acara KKR begini setiap kabupaten saya bikin tiap seminggu sekali. Bukan itu juga. Saya punya kepentingan buat menangani jiwa-jiwa juga. Tapi waktu itu saya sebenarnya orang yang jarang pergi gereja dan apalagi pegang Alkitab. Luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan ajaib, yang tidak masuk dengan logika manusia. Kalau dibilang, orang semua bilang kalah, tidak harapan menang. Buktinya dia menang dari Gubernur Kalimantan Tengah sampai hari ini. Di situ setelah itu berapa bulan kemudian, tidak sampai mungkin 1 bulan, saya tangkap Tuhan, dipilih Tuhan, dipulih Tuhan, diubah Tuhan menjadi yang baru, saudara. Aku bingung, 180 derajat diubah Tuhan menjadi yang baru. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan sebelumnya kenapa saya gandeng hamba-hamba Tuhan untuk buat acara-acara? Kenapa saya tidak pernah naik di atas mimbar? Saya tidak pernah
pidato, saya tidak pernah membawa firman-firman Tuhan ataupun bicara dengan begitu banyak orang. Saya takut, saya grogi, saya tidak bisa ngomong. Bayangkan saudara. Dan saat itu juga saya diundang gereja, saya bersaksi. Saya bilang, oh kemarin KKR besar terjadi, lawatan terjadi besar-besaran di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya bilang gitu. Selama kemudian suara bisikan Tuhan terjadi. Doa. Saya bilang doa apa? Saya bisa tidak bisa berdoa. Kebenaran saja, betulan aja. Betulan aja. Betulan doa. Sudah, saya balik lagi ke Kabupaten Maye, diundang saya lagi. Sudah mulai masuk kamu sudah mulai berani. Udah, setelah lagi gereja lagi bagi saya cerita lagi. Yang terus Tuhan bisik lagi, doa lagi. Saya panggil lagi jemaat lagi, doa lagi banyak nih bagus doa. Kalau itu betul, artinya kurnia kesembuhan daripada Tuhan. Karena kesembuhan. Tuhan tidak banyak manusia. Hanya masalah kesembuhan. Hidup kita manusia banyak bergumulan masalah ekonomi, bukan masalah sakit. Mungkin kaki sakit, pinggang sakit, bagi Tuhan hal yang kecil bagi Tuhan, ya kan? Tapi bagi Tuhan ini sedang akhir zaman. Waktu kita sudah singkat, saudara. Udah masuk akhir zaman nih. Kehidupan sudah susah, sulit. Ya. Apa yang Tuhan mau? Tuhan banyak bisikin saya hari demi hari sampai sekarang. Kamu harus buat terobosan kemana-mana. Ya, terobosan kemana-mana. Pekerjaan saya sampai tinggalkan. Kalau orang mana mau, cuan kok dapat uang, ngapain ditinggal? Orang mau gereja ini masih usaha, masih kerja, malas-malasan pergi gereja. Ya kan, buka toko, nggak mau buka toko, nanti kalau tokonya tutup, nanti nggak ada cuan, nggak ada dapat duit. Mau gereja aja susah. Bagaimana memenangi jiwa-jiwa? Amin, jemaat Tuhan. Tuhan taruh misi kepada saya, banyak bisikan. Kamu pergi keluar dan menangi jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Oke, menangi jiwa-jiwa. Sekarang Tuhan mau jiwa-jiwa dimenangkan. Jiwa-jiwa baru, bukan jiwa-jiwa yang lama. Jiwa-jiwa baru. Kalau bagi saya menangi jiwa-jiwa, orang terima Tuhan Yesus luar biasa. Saya di Baru Pontianak, banyak yang minta doakan. Bapak sakit apa? Oh, saya sakit ini. Setelah itu yang lainnya, Bapak minta doain apa? Tidak, saya tidak sakit. Terus mau doa apa? Saya mau terima Tuhan Yesus. Aduh, terima ya Tuhan. Sebelahnya lagi, Bapak sakit apa? Pak, saya doakan Pak. Saya mau berjumpa dengan Tuhan, mau terima Tuhan Yesus. Aduh, senangnya. Surga bersukaria. Saudara ini surga. Satu orang, apalagi banyak orang. Amin. Itu yang Tuhan mau. Mau kasih misi saya buat penginjilan kemana-mana. Saya sampai ke desa-desa. Saya terobos ke desa-desa. Bukan kota-kota aja, desa, masuk ke dalam pedesaan pun. Sebenarnya saya ini dulu orang yang, ya kalau bisa laki-laki, oke lah. Karena pergaulan kita kan dengan luar negeri, investor dari Cina. Jadi kalau setiap hari itu minumnya minum wine, minum wine sama durian yang dari Malaysia, saking itu. Kalau nggak makan itu, saya tidak bisa tidur. Setiap hari, setiap malam sebelum diubah Tuhan. Pergaulan oke, dimana kita bebas, terserah mau apa kita. Sekarang kalau dibilang enak masih dulu, kalau sekarang sudah takut karena Tuhan ada harus, kita mau apa aja, maksudnya sudah sedikit aja kalau ada sedikit apa gitu, hati ini sudah kayak apa? Gak enak. Sudah nggak enak. Dan sampai sekarang sudah kalau cium minuman aja sudah nggak bisa lagi udah. Habis sudah. Dulu, luar biasa saya. Namanya saya pengusaha,
Duduk di mana? Jakarta, mau bermewah-mewah, mau beli sepatu setiap hari, mau beli baju mewah, beli apa, semua sekarang pikirannya apa? Buat Tuhan, pelayanan buat Tuhan, pelayanan buat Tuhan aja. Gak ada sukacitanya, saudara. Kalau sekarang pelayanan buat Tuhan, biar jauh perjalanan sekarang dari Medan sampai sini kurang lebih 6 jam, santai aja, senang aja saya. Sukacita, damai sejahtera Tuhan yang dapatnya dari Tuhan Yesus. Kamu punya mobil mewah, rumah megah, oke? Harta berlimpah, itu hanya sia-sia. Hanya sementara, titipan. Harta yang tidak bisa dinilai harganya, yang tidak bisa dibeli, yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Mujizat sekarang aneh-aneh itu. Ada yang 10 tahun, 15 tahun belum kerja, belum ada penghasilan, harta semua terjual. Setelah didoakan dia percaya. Hati-hati saudara-saudara ya. Kalau saudara ingin disembuhkan malam hari, lawatan terjadi, saudara harus sepenuhnya percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Jangan ada sandaran lain. Jangan ada sandaran lain. Saya tahu, jangan ada sandaran lain. Harus berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Total berserah terus kepada Tuhan malam hari ini. Fokus. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan nanti sedikit-sedikit, oh yakinkah, benarkah, nanti saya bisa sembuhkah? Jangan. Yang menyembuhkan saudara itu iman saudara yang menyembuhkan saudara, bukan saya bukan penyembuh saudara, hati-hati. Saya minta maaf, saya tidak bisa menyembuhkan orang. Kalau saya bisa menyembuhkan orang, saya buka praktek sudah di tempat saya sana di Kalimantan atau di Jakarta. Saya tidak bisa menyembuhkan orang. Saya hanya kepanjangan tangan Tuhan, cuma hanya mendoakan saudara, ya, mendoakan saudara. Kesembuhan datangnya dari Tuhan, dari Tuhan. Tuhan mau pakai saudara, bisa. Suka-sukanya Tuhan, siapa Tuhan mau pakai? Ketika hatinya sudah siap, Tuhan pakai saudara. Amin. Ketika hati sudah siap, Tuhan pakai. Tuhan mau pakai siapa yang bisa? Pakai anak-anak muda bisa, ibu bisa, semua orang bisa. Atau hati sudah siap, Tuhan angkat. Tuhan jago promosi orang. Mau turunkan orang, mau naikkan orang, Tuhan paling hebat. Betul Pak? Paling hebat. Paling hebat. Ya, 10 tahun, 15 tahun sampai jual harta semua, karena dia percaya penuh dengan Tuhan, dengan iman dia maju. Kita doakan 7 menit dia antri doa, pulang terima balasan WhatsApp, SMS, diterima kerja sebagai perusahaan asing di Jakarta, bukan city manager, direktur utama. Bagaimana itu? Tidak masuk akal. Banyak masalah kerjaan, ekonomi, usaha toko sepi. Doa, usahanya maju. Bengkelnya sepi, doa, bengkelnya banyak pelanggan-pelanggan baru. Ini mujizat-mujizat sekarang hari-hari ini yang luar biasa. Kadang-kadang tidak pernah terpikir dengan akal sehat kita. Begitu juga anak-anak muda, beda iman, baru WA sama dia punya cowok, ya, beda agama. Dia bilang saya minta bisa lepaskan saya dengan ini, beda agama. Dia bilang tadi saya minta didoakan supaya tidak lagi berhubungan dengan saya punya pacar. Dia bilang oke, kita doa. Setelah pulang dia ke bangku, chattingannya, WA-nya sama cowok hilang. Bukan hilang chattingnya, bisa nomornya hilang. Kan kalau dibilang aneh kan, nggak masuk akal. Sampai ke media pun Tuhan bisa atur. Yang tidak mustahil, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Begitu itulah penyakit saudara. Dokter bilang, aduh, ibu
Ibu sudah stadium 4, sekarang sudah cuci darah Bu, tidak bisa dilanjutkan Ibu. Ibu mau makan apa aja terserah. Terserah Ibu mau makan apa. Mungkin waktu Ibu sudah 1 minggu, 1 bulan, mungkin Ibu sudah dipanggil Tuhan. Saya datang ke rumah sakit. Waktu itu Ibu itu cari saya. Waktu saya cari saya karena saya lagi sibuk mau naik ke panggung, saya tinggal. Tapi nggak sampai di situ. Dia tetap cari Tuhan. Cari Tuhan. Dia kirim Tuhan saya pergi ke rumah sakit. Doakan dia malam-malam jam 12 malam. Bayangkan apa yang terjadi. Besok dia pulang. Terus dia lagi kemo lagi. Tidak minum obat lagi. Sembuh dia. Kanker. Sembuh sampai hari ini sembuh. Dari botak sampai punya rambut. Banyak sekali. Ibu jemaat Tuhan nanti bisa lihat di TikTok saya, Hardianto Dedek, ya nanti bisa dilihat. Dan saya juga di situ di YouTube juga saya juga ada banyak lagu-lagu. Saya pencipta lagu juga, ya. Nanti sudah bisa lihat di YouTube lagu saya sudah ada hampir 26 lagu dalam waktu 6 bulan. Jadi saya juga bukan artis, suara saya juga pas-pasan. Nanti saya akan bawakan lagu saya waktu terakhir nanti setelah kita doa, ya kita bawa buat ibu goyang. Karena ibu sudah disembuhkan Tuhan, nanti ibu bergoyang, boleh? Nah, itu ada lagu saya salah satunya. Tetap ada Yesus, dimanapun saudara-saudara tetap ada Yesus. Itu lagu saya sekarang lagi viral, sekarang lebih 3 minggu, followernya sudah 185 follower, 185 follower, sudah banyak, ya. Biar aja lagu-lagu saya itu bisa jadi berkat buat jemaat-jemaat Tuhan, ya. Karena bukan hebatnya orang itu bernyanyi, ya, bukan hebat suaranya orang itu bernyanyi, tapi apa? Dengan hati orang itu, ya, dengan hati, dengan iman, ya. Jadi lagu-lagu itu biarlah nanti jadi berkat, saudara bisa saudara nyanyikan di gereja-gereja, ya. Lagunya mantap buat goyang nanti. Oke, malam ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang harus tertanam kuat di dalam hati, ya, di dalam hati kita. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Banyak orang berkata, ada juga yang orang tidak percaya. Dulu Tuhan bekerja, sekarang Tuhan tidak lagi bekerja. Kita akan baca yang firman Tuhan. Kita share firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Sama-sama kita baca. Yesus Kristus tetap sama. Oke, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sudah berbunyi Ibrani 13 ayat 8. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan 2000 tahun lalu, Dia bekerja. Yang lumpuh bisa berdiri, yang sakit, mata buta bisa melihat, kuping tuli bisa mendengar. Dan hari-hari ini dengan kuasa yang sama, mujizat itu masih bekerja. Amin. Nah, jadi jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan bimbang, ya. Anak-anak muda juga yang kelihatannya lagi happy, ya, tapi banyak pergumulan anak muda. Nanti bisa Pak Elia bikin acara ini untuk apa namanya itu. Saya juga diundang juga di Manado Bitung. Saya salah satu pembicara untuk anak-anak muda, kurang lebih ada 25.000 tanggal 30 bulan ini. Saya diundang itu dari seluruh Sulawesi Utara, ya, sampai Gorontalo, berkumpul di kota Bitung, Manado. Apa ya, ada anak-anak muda sekitar kurang lebih ada 25.000. Tanggal 30 saya berangkat ke Bitung. Oke, saudara, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mujizatnya tidak pernah berubah. Oke, kalau dulu Dia bekerja, hari ini pun kuasa Tuhan pun tetap bekerja. Artinya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan 2000 tahun yang lalu, Dia masih juga menyembuhkan hari ini. Amin. Kalau Tuhan Yesus dulu bisa memulihkan
hari ini dia bisa memulihkan hidup saudara. Ya, bukan masalah zaman saudara, tapi karena apa? Masalah pribadi kita dengan Yesus. Bukan masalah zaman, tapi pribadi kita terhadap Tuhan Yesus. Apakah sudah percaya? Kalau percaya dengan Tuhan, pasti ada harapan. Malam ini percaya penuh, jangan asal percaya aja, percaya penuh kepada Tuhan. Pasti ada harapan, pasti dijawab Tuhan doanya. Ya, mujizat tidak dapat pernah berhenti. Hanya iman manusia yang sering berhenti. Tidak percaya, ragu-ragu, bimbang. Kalau kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Makanya kalau saudara mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun doa saudara belum jawab Tuhan, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Malam hari ini Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Coba kita pikirkan aja ya, kalau mujizat sekarang malam hari ini disebutkan Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya, apa yang Tuhan buat kita? Berapa banyak kali Tuhan tolong kita? Itu kan suatu mujizat. Kita bisa hidup hari ini karena siapa? Berapa kali banyak Tuhan tolong? Ada yang tidak tahu. Orang yang bimbang atau orang yang ragu bukan karena dia tidak percaya, ya, tapi tidak dia percaya penuh. Orang yang bimbang karena tidak yakin kuasa Tuhan itu hebat. Tidak yakin kalau kuasa Tuhan itu hebat. Jadi saya orang yang bimbang, apa yang tidak orang percaya dengan kuasa Tuhan sama aja dengan menghina Tuhan, ya. Orang yang tidak percaya. Kenapa begitu? Saya mau kasih tanya, sering kali kita sudah banyak ditolong Tuhan, berkali-kali bahkan ditolong Tuhan. Kita aja tidak merasa, berkali-kali Tuhan tolong, banyak kali. Sampai hari ini, ya. Biar kita tidak pernah ketemu Tuhan, tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak melihat Tuhan, tapi kita bersama-sama Tuhan setiap hari. Hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita ingat besar dan ajaibnya anugerah Tuhan, ya, berapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biar kita tidak pernah ketemu. Berapa besar kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Banyak, besar sekali. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur dan angkat tangan. Engkau tetap Bapa Allah yang baik. Amin, saudara. Kita tidak akan banyak lebar malam hari ini. Mungkin bersama Tuhan Yesus ya saudara, selalu tidak ada doa yang terlalu besar, tidak ada yang soal yang terlalu sulit, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya akan bawakan satu buah lagu dari lagu ciptaan saya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan hati yang percaya, Kau yang sanggup mengubah segala. Kau pegang janji dengan setia. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya dan ku berseru, mujizat-Mu nyata saat ini. Mari kita berdiri dengan iman dan percaya, ya. Mari kita belajar.
dengan hati yang percaya, Kau yang sanggup mengubah segala. Kau pegang janjimu dengan setia, dengan setia. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada yang mungkin, ada yang tak mungkin bagimu. Percaya, ku percaya, dan ku berseru. Mujizat, mujizatmu nyata saat ini. Tak ada yang mustahil bagi, tak ada yang mungkin, mungkin bagi. Percaya, ku percaya, dan ku berseru. Mujizat, mujizatmu nyata saat ini. Percaya, ku percaya, dan ku berseru. Mujizatmu nyata saat ini. Amin. Tuhan. Oke, kita akan baca ayat lagi terakhir ya. Setelah ini saudara siapkan hati saudara ya, dengan rendah hati saudara minta tolong sama Tuhan ya. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya penuh dengan Tuhan. Setelah ayat terakhir saudara siapkan hati saudara dengan sungguh-sungguh ya. Kita akan baca, mujizat terbesar adalah hati yang dipulihkan. Oke, firman Tuhan berkata Yesaya 5 ayat 3 sampai 5. Oke, sama-sama. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia rela mati untuk kita semua. Darah yang tercurah untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, dengan bilurnya saudara disembuhkan malam hari ini. Dan saudara sudah diselamatkan, dilayakkan, bahkan dinyatakan Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara. Dan malam hari ini dengan darah-darah, dengan bilurnya saudara disembuhkan. Dan saudara, oke, siap-siap saudara. Banyak orang yang mencari mujizat secara fisik ya. Sakit sembuh, keuangan diberikan, pintu dibukakan. Itu semua luar biasa. Tetapi mujizat terbesar bukan itu saudara-saudara. Mujizat terbesar adalah ketika hati yang disembuhkan. Oke, dilembutkan. Hati kita dilembutkan, dipulihkan. Jangan keras hati saudara malam hari ini. Oke, jangan keras hati saudara. Lembutkan hati saudara malam hari ini. Itu yang Tuhan mau. Ya, lembutkan. Hidup yang hancur dipulihkan. Orang yang berusaha kembali kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan sembuhkan, mujizatnya terjadi. Tetapi jiwa yang diselamatkan itu yang kekal bagi Tuhan malam hari ini. Ya. Oke, saudara, aku bukan hanya yang menyembuhkan tubuhmu, aku yang memulihkan hidupmu. Kesembuhan terbesar bukan saat tubuh dipulihkan, tetapi saat hatimu kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita terus terhubung, terkonek. Oke, roh kita terkonek dengan Tuhan malam hari ini. Dengan percaya, ya, dengan percaya melakukan perintahnya, taat, setia, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus. Oke, cinta mati-matian Tuhan Yesus, cinta mula-mula. Tuhan Yesus akan siap untuk melayani Anda malam hari ini. Dengan satu persatu, tidak satu pun dilewati malam hari ini. Siap, nah, saudara. Oke, kita akan bawa satu buah pujian, kita menyembah Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saya undang kita pakai berdiri saudara. Siapkan hati saudara lebih hati.
saudara, ya, lembutkan. Tuhan mau jamah saudara malam hari ini. Kuasa Tuhan tercurah, Roh Kudus menjamah saudara malam hari ini. Kita nyanyikan ini lagu-lagu dengan sungguh-sungguh. Kita menyembah Tuhan. Amin. Nanti setelah itu saudara kalau ingin maju ke depan, silakan maju ke depan. Ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, naikkan dengan sungguh-sungguh saudara, dalam hidupku ini kau selalu memberi rencana terbaik, oleh karena kasih. Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Maju ke depan. Yang minta didoakan, silakan maju ke depan. Yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan, kuatkan Tuhan. Haleluya,
Karena setiap hari malam hari ini Tuhan, dengan kasih kepada-Mu, Allah kita baik, Allah kita dahsyat. Dia satu-satunya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita semua. Jadikan dengan lembut, panggil namanya, minta padanya. Memberi setiap hari umatmu. Tiada baru terakhir bagimu yang lama. Malam ini kau hidup besar dengan luar biasa. Dan selama setiap hari yang
Sekali lagi katakan jadinya pujian, jadinya pujian bagimu, pujian bagi Yesus. Tanpa kami sadar, kami sudah membatasi setiap kehidupan kami hingga kami lupa akan
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa aku sendiri. Yeah.
Bye.
Terima dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Disampaikannya firman-Nya, disampaikannya penyakit, disampaikannya sabdanya, diselamatkannya jiwa. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Terima saja. Terima saja. Amin itu Tuhan. Amin.
Tuhan yang setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih baik. Kau sungguh menolong kami. Penolong yang selalu setia. Terima kasih. Halo. Halo jemaat Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Gas. Bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku. Meski lagi apa? Meski lagi tetap ada Yesus, ku setia kasihmu. Ada saat yang ngomong saatnya kita menabur. Ada saatnya kita menuai. Kita baru meski lagi. Haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus dari dulu sekarang dan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi sok. Menabur. Oke ya, siap. Kita menabur. Hey. Saatnya kita berdua. Meski lagi susah,
ada saatnya kita menabur. Ada saatnya kita berdua. Meski tadi susah, tak suka cinta. Kita akan menerima doa berkat, doa penutup, doa berkat. Perlu kami informasikan bahwa konsumsi sudah disiapkan di kanan kita, di jalan, di dekat gedung SPPG. Jadi Bapak Ibu bisa ambil konsumsi setelah pulang dengan kupon yang telah tertera. Dan kemudian untuk uang transportasi ada di bagian depan di pos. Untuk para driver bisa mengkondisikan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, ajaib Tuhan.
dahsyat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Orang akan melihat, akan paham dan mengerti, mengetahui Allah Israel, Allah yang hidup, Khalik langit dan bumi. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di Sibarang-Barat. Engkau ada dalam pelayanan Abamu. Haleluya. Makasih Bapak. Engkau dahsyat Tuhan. Saya percaya acara ini akan berlanjut Tuhan. Akan sampai kepada kesempurnaan. Engkau tidak akan berhenti di sini. Kami tahu perjalanan ini akan lanjut. Engkau yang katakan Bapa, ada pekerjaan besar dan penting di tanah Batak ini. Bahkan di negeri ini Tuhan. Oh haleluya. Penting besar. Walaupun banyak penentang, karena Engkau ada di pihak kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Kami telah melihat kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Oleh kasih-Nya Ia ada hadir dan telah memberkati kita masing-masing. Kalau sebentar kita akan pulang masing-masing, perjalanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kedudukanmu akan berubah. Dia akan membawa kau naik. Adonanmu tidak akan kurang. Bakulmu akan diberkati oleh Tuhan. Seperti kesaksian hamba-Nya katakan, bukan hanya kesembuhan, tetapi kedudukan, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan demi nama Yesus Kristus. Oh haleluya saudaraku, pulanglah dengan damai. Allah menyertai engkau. Kasih Kristus memenuhi kehidupan. Roh yang Ia janjikan untuk menuntut, mengajari, memberi pengertian, bahkan memampukan engkau, kita sekalian untuk melakukan yang Dia titahkan. Haleluya. Berkat itu menjadi bagian kita masing-masing. Terima, bawa dalam pelayanan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang diberkati katakan